Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tertia Teola, NIM 186222091 dari kelas akuntansi pagi 2 dan dosen pengampu Bu Charlie Marlinda SEMAKAK CA dari kampus STIE Pembangunan Tanjung Pinang. Di sini saya akan membahas tentang quality cost. Pengertian dari biaya kualitas. Biaya kualitas adalah biaya berhubungan dengan penciptaan, pengidentifikasian, perbaikan, dan pencegahan kerusakan. Biaya kualitas merupakan biaya yang terjadi karena adanya kesadaran akan perlunya menghindari kesalahan sehingga tidak terjadi pemborosan, atau biaya yang terjadi karena adanya kesalahan pada produk yang sudah terlanjur terjadi dan harus diperbaiki. Manfaat dari biaya kualitas adalah untuk membantu manajemen menentukan laba, juga untuk mengambil keputusan strategi, serta untuk mempermudah pelaksanaan program pengendalian kualitas. Tujuan biaya kualitas. Biaya kualitas disusun oleh perusahaan atas dasar suatu tujuan yang melandasi hal tersebut. Hansen dan Mowen 2018 mengungkapkan tujuan biaya kualitas sebagai berikut. 1. Memperbaiki dan mempermudah perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan manajerial. 2. Memproyeksikan mengenai kapan biaya dan penghematan itu terjadi dan dibuat. Jadi, tujuan pembuatan biaya kualitas adalah untuk mempermudah proses keputusan manajemen. Selain itu juga agar perusahaan dapat memproyeksikan kapan biaya terjadi, serta agar perusahaan dapat mengefisienkan biaya dengan adanya tujuan biaya kualitas. Perusahaan mengharapkan agar biaya kualitas dapat digunakan dengan baik. Perilaku biaya kualitas. Kualitas dapat diukur antara lain berdasarkan biayanya. Perusahaan menginginkan agar biaya kualitas turun, namun dapat mencapai kualitas yang lebih tinggi, setidak-tidaknya sampai dengan titik tertentu. Bila standar kerusakan 0 dapat dicapai, maka perusahaan masih harus menanggung biaya pencegahan dan penilaiannya. Selanjutnya ada pengertian dari 4 komponen biaya kualitas. Yang pertama itu biaya pencegahan. Biaya pencegahan adalah biaya yang dikeluarkan untuk mencegah terjadinya cacat dalam produk atau jasa yang dihasilkan oleh perusahaan. Semakin besar biaya pencegahan yang dikeluarkan, maka jumlah produk cacat yang dihasilkan akan berkurang dan biaya kegagalan semakin kecil. Selanjutnya pengertian dari biaya penilaian. Biaya penilaian adalah biaya yang dikeluarkan untuk menentukan apakah produk dan jasa telah memenuhi persyaratan kualitas yang telah ditetapkan. Tujuan utama dari fungsi penilaian ini adalah untuk menghindari terjadinya kesalahan dan kerusakan produk sampai ke tangan konsumen. Biaya kegagalan internal adalah biaya yang dikeluarkan karena terjadinya ketidaksesuaian dengan produk spesifikasi kualitas yang telah ditetapkan, namun sudah dapat dideteksi sebelum produk dikirim ke pelanggan. Dan yang terakhir, biaya kegagalan eksternal. Biaya kegagalan eksternal adalah biaya yang dikeluarkan karena terjadinya ketidaksesuaian produk dengan spesifikasi kualitas yang telah ditetapkan, namun baru dapat dideteksi setelah produk berada di tangan pelanggan. Biaya ini merupakan biaya yang paling merugikan karena dapat menyebabkan reputasi perusahaan buruk, kehilangan pelanggan, dan pangsa pasar. Tetapi biaya ini dapat hilang apabila perusahaan tidak menghasilkan produk cacat ataupun rusak. Selanjutnya juga ada daftar biaya kualitas yang sesungguhnya terjadi untuk setiap kelompok biaya dapat memberikan dua pandangan, yaitu yang pertama, daftar tersebut menunjukkan biaya kualitas untuk masing-masing kelompok sehingga memungkinkan para manajer memperkirakan dampak keuangannya. Dan yang kedua, daftar tersebut menunjukkan distribusi biaya kualitas setiap kelompok sehingga memungkinkan para manajer untuk menaksirkan biaya relatif setiap kelompok. Jadi, produk atau jasa yang berkualitas memenuhi atau melebihi harapan pelanggan dalam 8 dimensi. Yang pertama ada kinerja. Kinerja mengacu pada konsistensi dan seberapa baik fungsi-fungsi sebuah produk dalam jasa. Prinsip tidak terpisahkan, berarti jasa dilakukan secara langsung di hadapan pelanggan. Jadi, dimensi kinerja untuk jasa dapat didefinisikan lebih jauh sebagai atribut daya tanggap, kepastian, dan empati. Daya tanggap adalah keinginan untuk membantu pelanggan dan menyediakan pelanggan yang konsistensi dan bersifat segera.
Kepastian mengacu pada pengetahuan, keramahan, dan kemampuan karyawan dalam membangun kepercayaan dan keyakinan pelanggan. Empati berarti peduli dan memberikan perhatian terhadap pelanggan. Kedua, estetika. Estetika berhubungan dengan penampilan, wujud produk-produk misalnya gaya dan keindahan, serta penampilan fasilitas, peralatan, pegawai, dan materi komunikasi yang berkaitan dengan jasa. Ketiga, kemudahan perawatan dan perbaikan, berkaitan dengan tingkat kemudahan merawat dan memperbaiki produk. 4. Fitur. Fitur adalah karakteristik produk dari berada produk-produk sejenis yang fungsinya sama. 5. Keandalan. Keandalan adalah probabilitas produk atau jasa menjalankan fungsi-fungsi seperti yang dimaksud dalam jangka waktu tertentu. Dan yang keenam, tahan lama. Tahan lama didefinisikan sebagai jangka waktu produk dapat berfungsi. 7. Kualitas kesesuaian. Kualitas kesesuaian adalah ukuran mengenai apakah sebuah produk telah memenuhi spesifikasi atau tidak. Dan yang terakhir, yaitu kecocokan penggunaan. Kecocokan penggunaan adalah kecocokan dari sebuah produk menjalankan fungsi-fungsi sebagaimana yang diiklankan. Jika sebuah produk mengandung cacat desain yang parah, maka produk tersebut dianggap gagal meskipun tingkat kesesuaiannya sesuai dengan spesifikasinya. Produk yang ditarik kembali serta disebabkan oleh adanya masalah dalam desain kecocokan penggunaan. Produk cacat adalah produk yang tidak sesuai dengan spesifikasinya. Cacat 0 berarti semua produk yang diproduksi sesuai dengan spesifikasinya. Itu saja pembahasan saya tentang quality cost. Semoga dapat bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.